Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan Ibu hadir di kelas maya kalian. Perkenalkan, nama Ibu Umi Hani SPD. Di SMP PGRI 1 Lab School Upgris ini mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia baik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Di MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah ini, Ibu mendapat tugas untuk memberikan materi hak dan kewajiban siswa. Anak-anak yang bening hatinya, di masa seperti sekarang ini, kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi sekadar Ibu mengingatkan kembali kebiasaan-kebiasaan beberapa bulan terakhir ini, seperti tetap memakai masker, kemudian cuci tangan, jaga jarak, dan tetap di rumah apabila tidak ada kepentingan mendesak atau tidak perlu keluar rumah. Tetap semangat belajar di masa pandemi COVID-19. Semoga segera berakhir keadaan yang seperti ini. Tetap semangat, tidak pantang menyerah. Baik, para peserta didik baru SMP PGRI 1 Semarang Lab School Upgris, kita mulai materi MPLS ini dengan penuh keseriusan, tapi tetap santai. Perhatikan di layar, hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak itu segala sesuatu yang harus diterima sesuai dengan peraturan yang ada. Segala sesuatu yang harus diterima berarti menjadi milik siswa, milik para peserta didik yang bisa diterima. Sedangkan apa itu kewajiban? Kewajiban itu segala sesuatu yang harus dilakukan menurut aturan yang berlaku. Jadi, hak dan kewajiban itu harus ada keseimbangan. Diingat baik-baik, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban peserta didik harus dituntut, ditunaikan, atau bahkan bisa dipaksakan, sehingga akan tercipta seorang peserta didik yang unggul dalam otak dan imtaknya. Imtak itu iman dan takwanya. Hak dan kewajiban peserta didik tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah, tetapi semua pihak harus ikut ambil bagian, baik itu peserta didik sendiri, dalam hal ini kalian, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Jadi semuanya bisa menangani masalah hak dan kewajiban peserta didik. Kita semua memahami bahwa sebagian besar peserta didik adalah anak-anak dan remaja yang belum memiliki pola pikir yang dewasa, belum bisa diajak berpikir yang luar biasa, sehingga terkadang hak-hak yang harusnya didapatkan oleh para peserta didik tersebut mereka tidak mau menerimanya. Misalnya, hak untuk mendapatkan pengajaran. Ada beberapa peserta didik yang justru senang untuk tidak belajar. Dan tentu saja ini tidak bisa dibenarkan karena mendapatkan pengajaran adalah hak mereka.
Meskipun beberapa saja, tapi itu sebuah kesalahan. Maka hak orang tua, masyarakat, bapak, ibu guru, pemerintah untuk memberitahu, untuk mengingatkan peserta didik tersebut. Untuk itu perlu sedikit pemaksaan berupa hukuman yang mendidik bagi para peserta didik yang belum memahami tentang hak-hak tersebut. Selain itu, tidak hanya dari sisi peserta didik, semua pihak pun harus menunaikan peran dan tanggung jawabnya dengan baik. Karena kesuksesan peserta didik, kesuksesan seorang siswa, kesuksesan kalian tidak akan tercapai hanya dengan mengandalkan kerja keras kalian sendiri. Peran yang paling penting tentu saja berada pada dukungan orang tua, baik itu berupa dukungan materi maupun moral. Peserta didik yang baik hatinya, sekali lagi, hak dan kewajiban itu harus seimbang. Tidak hanya menuntut haknya saja, sedangkan kewajibannya dilalaikan. Keduanya harus seimbang dilakukan bersama-sama. Apa itu hak-hak siswa? Apa itu hak-hak kalian? Satu diantaranya, mendapatkan pengajaran yang baik. Jadi jikalau ada sesuatu berhalangan, maka harus disampaikan dengan pihak sekolah. Dalam hal ini SMP PGRI 1 Lab School Upgris. Jadi halangan apapun bentuknya, jika menghalangi model pengajaran anak-anak di sekolah, maka harus disampaikan oleh pihak sekolah. Komunikasi yang baik dengan pihak sekolah itu akan menjadikan hak mendapatkan pengajaran yang baik lebih bisa didapatkan. Yang kedua, memperoleh penilaian hasil belajar. Setelah para peserta didik bekerja keras dengan menyelesaikan mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah, maka hak siswa memperoleh hasilnya, mengetahui hasil apa-apa yang sudah dihasilkan selama belajar, baik secara daring, misalnya seperti di masa sekarang ini, kemudian ataupun nanti ketika sudah pandemi berakhir, ada di dalam kelas, maka anak-anak atau kalian berhak untuk memperoleh penilaian hasil belajarnya. Sampai seberapa toh kemampuan kalian selama belajar mengikuti pelajaran. Hak yang ketiga yaitu mengembangkan bakat minat yang ada di dalam kegiatan di sekolah, mengembangkan bakat minat. Bakat dan minat itu biasanya ada dalam kegiatan ekstra. Jadi disalurkan, dibimbing untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Anak-anak diberikan hak untuk memilih beberapa ekstrakurikuler yang ada di sekolah di SMP PGRI 1 Lab School Upgris ini. Nantinya ketika sudah dalam kondisi normal, ada jadwal, ada guru pembimbing yang bisa mengarahkan sehingga bakat dan minat yang dimiliki kalian bisa disalurkan untuk lebih berprestasi, untuk lebih bisa mengembangkan diri. Selanjutnya, hak berikutnya yang bisa kalian dapatkan adalah menggunakan fasilitas di sekolah. Misalnya di sekolah memiliki
lapangan voli, memiliki lapangan basket. Itu bisa dimanfaatkan bagi kalian yang suka atau gemar berolahraga tersebut. Atau fasilitas lab, misalnya gemar untuk belajar berbahasa Inggris, maka ada lab bahasa bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan misalnya semacam English Club, semacam itu. Kemudian ada fasilitas lab komputer, bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan komputer. Seperti anak-anak mau belajar tentang ada internet dan seterusnya, bisa dimanfaatkan selama kegiatan di sekolah. Dan banyak lagi fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Itu hak siswa, hak kalian ketika nantinya anak-anak belajar di sekolah. Kemudian ada yang kelima, perlakuan adil dari guru. Tentu saja Bapak Ibu guru akan bersikap adil terhadap kalian sebagaimana apa yang sudah dilakukan selama ini. Jadi sekiranya kalian harus mengerjakan sesuatu, satu teman dengan teman lain, maka akan mendapatkan perlakuan yang sama, semacam itu. Kemudian yang keenam, mendapatkan bantuan apabila memiliki masalah. Di sekolah itu ada guru bimbingan dan konseling atau BK. Nah, di sini biasanya akan membantu kalian yang sekiranya memiliki masalah, baik di sekolah ataupun di rumah. Selama kalian bisa memanfaatkan dengan baik keberadaan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah, maka bisa dimanfaatkan dengan benar, bisa mendapatkan bantuan apabila kalian sedang dalam masalah, begitu. Kemudian ada hak untuk dipinjami buku perpustakaan. Mata pelajaran yang jumlahnya sangat banyak itu ada 11 mata pelajaran. Nantinya di sekolah di SMP PGRI 1 Semarang Lab School Upgris akan dipinjami buku perpustakaannya, dipinjami buku-buku mata pelajarannya. Berikut dengan LKS yang bisa dimanfaatkan, bisa digunakan untuk belajar. Kalau selama pandemi ini berarti ya bisa dimanfaatkan untuk belajar di rumah, latihan-latihan soal. Nah, ini dipinjami dari sekolahan. Jumlahnya sama, anak-anak nanti bisa buktikan, kalian bisa buktikan ketika saat pembagian buku perpustakaan nanti diberikan waktu oleh petugas perpustakaan. Berikutnya hak yang bisa kalian peroleh lagi adalah mendapatkan rasa aman dan nyaman di dalam dan di luar sekolah, semacam itu. Jadi Bapak Ibu guru di sekolah tetap akan memberikan kenyamanan tersebut karena kalian adalah bagian dari warga sekolah yang tentu saja juga dianggap sebagai putra-putri di sekolah yang harus dibimbing, kemudian diarahkan sekiranya kok ada sesuatu hal yang mengganggu, maka kalian tidak boleh sungkan, tidak boleh malu atau takut untuk menyampaikan permasalahan, menyampaikan unek-unek yang ada di hati kalian selama belajar di sekolah.
Itu semua tadi hak-hak siswa secara umum yang harus anak-anak atau kalian akan dapatkan. Berikutnya yaitu kewajiban siswa. Kalau tadi sudah hak-hak sudah didapatkan, maka kewajiban kalianlah yang harus dipenuhi. Beberapa kewajiban yang harus kalian penuhi diantaranya: 1. Belajar dengan baik dan semaksimal mungkin. Itu kewajiban. Sebagai seorang siswa, tugasnya belajar, belajar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya. Maka kewajiban untuk menyenangkan kedua orang tua diantaranya ya belajar, begitu. Untuk yang kedua, mematuhi tata tertib sekolah. Tata tertib itu dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Jadi kalau selama ini ada asumsi, ada pendapat, tata tertib itu dibuat untuk dilanggar, itu salah besar dan itu guyonan yang tidak masuk di akal. Jadi yang namanya tata tertib itu harus dipatuhi. Begitu pula dengan kalian. Tata tertib di sekolah tidak semaunya sendiri, maka semuanya ada aturan-aturannya yang harus dipatuhi. 2. Berikutnya, menghormati guru dan staf sekolah. Wajib hukumnya mematuhi bapak, ibu guru, dan karyawan dan staf di sekolah. Kenapa? Karena bapak, ibu gurumu yang ada di sekolah itu pengganti orang tua yang ada di rumah. Maka hormat guru dan staf sekolah itu sesuatu yang wajib hukumnya. Berikutnya, menghormati teman sekolah, baik teman satu kelas ataupun teman beda kelas, apalagi dengan kakak atau adik kelas. Dengan kakak kelas misalnya ya tetap harus menghormati, apalagi usianya lebih tua, lebih besar, kemudian tetap harus menghormati. Sama yang lebih muda juga harus menyayangi, sehingga kewajiban menghormati teman sekolah, kewajiban menghormati warga sekolah bisa kalian laksanakan dengan baik. Yang tidak kalah penting yaitu menjaga nama baik sekolah. Kalau di sekolah sudah disampaikan, jika akan bermain, maka gantilah baju seragam terlebih dahulu. Pulang dari sekolah, pulang ke rumah, pamit sama orang tua, ganti seragamnya dengan baju di rumah, dengan asumsi agar kalian sudah mendapatkan restu dulu dari orang tua, sehingga ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan, nama baik sekolah tidak akan kalian cemarkan. Nah, itu salah satu yaitu kewajiban kalian sebagai peserta didik. Berikutnya yaitu memelihara fasilitas sekolah. Kalau haknya tadi diberikan fasilitas untuk dilakukan, untuk dimanfaatkan, kali ini kewajiban kalian adalah memelihara. Jadi pergi ke lab komputer, tidak ngotak-ngatik untuk dirusak bagian-bagian tertentu. Pergi ke di lab komputer ada stop kontak, ada kabel-kabel yang di dalamnya memang sudah satu seperangkat itu, maka tidak boleh diotak-atik, apalagi diambil kemudian dicoret-coret meja semacam itu namanya tidak memelihara fasilitas sekolah. Pergi ke lab bahasa yang sangat bagus, ada kacanya, kemudian ada mejanya. Lah, mejanya dicoret-coret itu juga tidak menjaga namanya. Jadi yang namanya menjaga ya anak-anak kalian tahu sendiri,
harus dijaga sebagaimana mestinya, tidak boleh ada sesuatu yang ditambah-tambahi dengan yang bukan seharusnya, begitu. Kemudian bola voli dimanfaatkan ya untuk voli, bukan untuk kegiatan yang lainnya, sehingga tidak sesuai pada tempatnya. Itu namanya memelihara fasilitas sekolah, begitu. Kemudian mengikuti setiap penilaian di sekolah, itu kewajiban. Karena Bapak Ibu guru tidak akan pernah bisa memberikan nilai yang tidak ada pedomannya, tidak ada hasil dari kalian. Contoh kegiatan daring di rumah. Diharuskan ada tugas, diharuskan mengumpulkan untuk tepat waktu. Tapi ternyata ditunggu-tunggu tidak datang tugasnya. Lah, kalau ini berarti tidak melaksanakan kewajiban sebagai peserta didik. Lah, kalau tugasnya tidak sampai di sekolah, bagaimana Bapak Ibu guru mau menilai pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dilaksanakan? Kecuali dalam kondisi normal di kelas, Bapak Ibu guru bisa bertemu langsung, bisa mengadakan penilaian di sekolah lewat kelas. Tapi selama pandemi ini masih berlangsung, belajar jarak jauh, maka kewajiban setiap penilaian yang harus anak-anak kumpulkan maka harus dilaksanakan dengan baik, gitu. Berikutnya, kalau tadi sudah beberapa contoh hak dan kewajiban seorang peserta didik, maka kali ini bisa disimpulkan ada kunci sukses. Kunci sukses seorang peserta didik berarti bisa dikelompokkan dalam satu, harus belajar lebih giat. Satu, harus belajar lebih giat. Yang kedua, patuh serta taat kepada guru dan orang tua. Perhatikan, patuh serta taat kepada guru dan orang tua. 3, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. 3 hal itu kalian bisa perhatikan di layar, bisa diingat-ingat dengan baik. Bisa diingat-ingat dengan baik, dilaksanakan sedemikian rupa agar kesuksesan kalian sebagai peserta didik tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban bisa terlaksana dengan baik, begitu. Sebelum Ibu akhiri kelas maya ini, Ibu ingin berpesan bahwa kalian siap belajar di SMP PGRI 1 Semarang Lab School Upgris ini. Itulah sekilas tentang hak dan kewajiban yang diterapkan di sekolah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa memberi pencerahan bagi anak-anak, bagi kalian untuk mempersiapkan belajar di rumah selama pandemi ini. Anak-anakku, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Singkat, semoga bermanfaat. Salam sehat, bersatu melawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.